Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah bi mannillahi wa fadlihi qadarna ala adai amaliyah ta'limiyah fi madati tatwir isti'ab al-mufradat. Wal an wasalna ila ablago ya. Ablago ya, betul? Halaman 40. Ablago. Di sini bentuk madinya ablago. Apa mudorenya? Yubligu. Masdarnya iblagon. Contohnya ablagol mudhi'u al-khabaro ilan nasi. Ablagol mudhi'u al-khabaro ilan nasi. Ablago fi'il madi mabniun alal fathi. Al-mudhi'u fa'ilun marfu'un bidhammah. Al-khabaro maf'ulun bih mansub bil fathah. Ila harfu jar. An-nas isim majrur. Artinya akhbarahum ya. Jadi makna ablago itu akhbaro. Apa akhbaro? Mengabarkan atau menyampaikan. Jadi ablago itu tarodufnya, sinonimnya itu akhbaro. Ablago akhbaro. Akhbarohum bihi wa awsaluhu ilaihim. Ya, jadi intinya makna akhbaro itu, makna ablago itu mengabarkan atau menyampaikan. Atau bisa juga menyiarkan ya. Mengabarkan, menyampaikan atau menyiarkan. Di sini konteksnya ablago al-mudi. Mana mudi? Penyiar ya, penyiar radio. Jadi gimana terjemahnya? Penyiar radio itu menyampaikan atau mengabarkan atau menyiarkan khobar, berita ilan nasi kepada orang-orang, kepada orang lain. Contoh lain, turunan dari ablago itu ada yang maknanya tahaddasa bihi. Lihat ya. Ablago Muhammadun al-khabar. Tahaddasa bihi. Apa tahaddasa? Berbicara. Ablago Muhammadun al-khabaro. Muhammad bicara berita. Atau Muhammad bicara tentang kabar. Yang ketiga, ablaghahu lima yuridu au asolahu lima yurid. Nah, di sini makna ablago itu ausolahu. Apa? Menyampaikannya lima yurid, dari apa yang dia mau. Ablaghahu lima yurid, menyampaikan apa yang dimau, apa yang diinginkan. Nah, jadi makna ablago itu pertama akhbaro, apa? Mengabarkan. Kedua tahaddasa bi
bicara, berbicara. Yang ketiga ausola, menyampaikan. Nah, ablago ini itu tidak berpreposisi dengan huruf jar ya. Jadi dia langsung bertaluk dengan maf'ulnya. Tidak ablago mudhi'u ila, tapi ablago mudhi'u langsung pada khobar. Nah, baru setelahnya bisa pakai ila. Jadi ablago mudhi'u al khobaro ila gitu. Tidak ablago mudhi'u ila nas, tapi harus ada maf'ulnya, karena ablago ini fi'il yang membutuhkan maf'ul, fi'il muta'addi ya. Nah, teman-teman bisa buat contoh dari kata ablago ini, silahkan. Dari putra atau putri dulu? Putri ya? Putra. Dari putri dulu ya. Oke. Silahkan buat contoh, saya kasih waktu 1 menit. Redaksinya atau strukturnya bisa menggunakan jumlah fi'liyah, bisa menggunakan jumlah fi'liyah atau menggunakan jumlah ismiyah. Bisa ya? Silahkan. Menyampaikan, bicara, berbicara, atau mengabarkan, itu maknanya. Silakan. Kalau dilihat dari contoh, kata ablago ini sering berkolokasi dengan kata khobar ya, menyampaikan berita. Seringnya lihat, kalau kita lihat dari contoh ablago al-mudhi'u al-khobar, ablago Muhammadun al-khobar. Tapi teman-teman silahkan diganti dengan kata yang lain ya, tidak harus al-khobar. Jadi biasanya memang kata ablago ini berkolokasi dengan kata khobar. Jadi menyampaikan berita atau berbicara tentang berita. Mengabarkan berita. Oh, ada. Enggak, siapa? Hah? Oh, ada 3 ya. Karena perempuan dulu tadi ya yang diminta. Oke, siapa? Dia ya, sok. Oke. Ulangi. Ablago al-muhadiru at-tulaba annal goda utlah. Artinya dosen memberitahu mahasiswa bahwa besok libur. Kalau itu redaksinya lebih tepat menggunakan akhbaro ya. Akhbaro al-muhadiru at-tullaba annal ghad bi annal ghad utlah. Dosen itu, ingat ya, maknanya ablago tadi apa? Menyampaikan. Nah, untuk menyampaikan menyampaikan kepada mahasiswa itu pakai ila ya. Jadi yang jadi maf'ulnya itu adalah yang disampaikannya. Paham nggak? Jadi objeknya bukan mahasiswa. Misalnya akhbaro al-muhadiru
Ablago al muhadiru titik-titik ila tulab. Nah, jadi yang jadi objeknya itu bukan mahasiswanya, tetapi apa yang disampaikannya. Paham ya? Kecuali pakai akhbaro. Kalau akhbaro iya, akhbaro Muhammadun at-tullaba bi annal ghada utlatun. Nah, jadi yang jadi objeknya itu sesuatu yang disampaikan, yang diberitakan. Nah, baru kepada mahasiswa. Ablago al muhadiru titik-titik, nah ila tulab. Paham ya? Coba ulangi. Apa yang disampaikan? Bukan menyampaikan kepada siapa, tapi apa yang disampaikan. Kata ablago itu butuh apa? Butuh pada objek. Coba gimana? Ablago al muhadiru, selain al khobar, yang diganti khobarnya berarti al utlata ila tulab. Ablago al muhadiru al utlata. Dosen menyampaikan, mengabarkan libur kepada mahasiswa, gitu ya. Tapi kalaupun menggunakan tadi ablago al muhadiru at-tullaba bi annal ghad utlatun, annal ghad utlatun, itu bisa juga gitu ya. Tapi yang lebih pas, yang jadi maf'ul, yang jadi objeknya itu adalah utlahnya. Paham nggak? Arti ya. Makanya kata ablago ini banyak berkolokasi ya, bersandingan dengan kata khobar. Maka teman-teman yang dicari itu adalah pengganti dari kata khobar itu. Misalnya apa? Apa kira-kira? Risalah. Nah, selain itu i'lan, maklumat, dan seterusnya. Ya, bagus, sudah bagus ya. Yang lain silakan. Jadi kata khobarnya bisa diganti dengan maklumat, dengan iklan, dengan risalah. Enggak? Dari siapa? Misalnya. Oke, ablak. Nah, ablaktul hajati ila ummi. Saya menyampaikan apa? Keinginanku kepada hajati ya. Kembali kepada domir anak. Oke, bagus. Yang lain silakan. Sofia. Nah, ablago al abu an-nasihata ilayya. Oke. Ablagul ustazu maklumat. Saidah tuh? Oh, berita gembira ya. Nah, berita gembira itu lebih sering dalam bahasa Arab sering diistilahkan dengan busyro. Ya. Busyro itu biasanya kalau ada pengumuman dalam bahasa Arab itu biasanya ada di atasnya itu busyro, berita gembira. Berita gembira, saya sering dengar ya, sering lihat ya, busyro. Misalnya mau ada seminar, mau ada acara-acara, itu biasanya di atasnya itu ada kata busyro, berita gembira. Jadi ablago al ustazu busyro lana. Nyanyian ya. Salawat. Yang lain ada kata ablago. Ya.
Oke. Ablagtu hali ila walidati. Oke, saya menyampaikan keadaanku, mengabari keadaanku kepada orang tua. Nah, bagus. Silakan yang lain. Yang laki-laki juga boleh loh. Ada. Aku menyampaikan misalkan perasaan ya. Tapi kalau syuur biasanya pakai takbir, u'abir. Ya, u'abir biasanya. U'abir atau a'roba yu'ribu. U'rib biasanya. Walaupun bisa juga kata syukur atau kata perasaan itu juga menggunakan bisa ablago juga bisa ya. Tapi kalau kita melihat teks-teks itu biasanya kalau syuur atau masyair itu lebih biasanya sering berkolokasi dengan kata takbir ya. Akbaro atau a'roba yu'ribu. Ada lagi silakan. Tidak harus selalu menggunakan jumlah fi'liyah. Boleh sesekali menggunakan ismiyah ya. Walaupun contohnya kebanyakan di sini menggunakan fi'liyah. Fi'il, fa'il, maf'ul, al-fujar, si majrur gitu ya. Bisa juga mubtada, khobar. Atau pakai fi'il mudhari, yukhbiru. Bisa ya. Cukup ya. Sekarang ke kata yang kedua. Di sini ada kata ibnun. Contohnya, nah ini tidak menggunakan jumlah fi'liyah seperti contoh-contoh sebelumnya ya. Li Muhammadin ibnun mujtahidun. Maknanya al-walad al-dzakaru. Li Muhammadin ibnun mujtahid. Muhammad memiliki anak yang apa? Bersungguh-sungguh. Nah, jadi makna ibnun di sini adalah walad. Apa bedanya ibnun dengan walad? Nah, bedanya kalau walad itu anak tapi anak kandung. Kalau ibnun bisa anak kandung, bisa juga tidak. Jadi turunannya itu kalau waladun berarti kalau bapaknya berarti walidun. Bapaknya berarti bapak kandung kalau walidun. Kemudian kalau ibunya walidatun. Makanya kalau teman-teman kita mengisi formulir di Arab di Timur Tengah, itu bahasanya adalah ismul walid, ismul walidah. Jadi bukan ismul ab atau ismul tapi ismul walid dan ismul walidah. Jadi kalau ab itu bapak kandung, kalau walidah itu ibu kandung. Itu ya. Nah, sama walad juga berarti anak kandung. Kalau ibnun itu bisa anak kandung, bisa juga tidak. Maka nanti ada turunannya ya. Ada turunannya. Kalau untuk muannasnya ibnatun ya.
Turunan yang pertama di sini contohnya aqtal muhsinu as-shadaqata li ibnis sabil. Aqta al muhsinu as-shadaqata, orang yang berbuat baik itu atau dermawan itu, orang yang dermawan itu memberikan sedekah li ibnis sabil kepada. Nah, jadi kata ibnun ketika dia berkolokasi dengan kata sabil, maka maknanya musafir, ibnus sabil. Kalau kita terjemah secara literal ya, ibnun anak, sabil anak jalan dong, anak jalanan ya. Tapi tidak begitu. Ibnu sabil itu dimaknai al-musafir. Memang al-musafir itu kan orang yang jalan, orang yang berjalan, orang yang mengembara. Nah, kita ini termasuk ibnu sabil ya. Kita di sini ini termasuk ibnu sabil. Al-musafir, makna lainnya al-musafir. Ya. Jadi kalau ibnun berkolokasi dengan kata sabil, maknanya al-musafir, ibnu sabil. Jelas ya? Nah, ini banyak ya, sebetulnya banyak ini. Tidak hanya tiga, banyak makna ibnun itu ketika berkolokasi dengan kata-kata yang lain banyak maknanya. Ada ibnu jula, ada ibnul lail, ada di sini ya. Banyak. Nanti kita bahas ya, walaupun tidak ada di buku ini, nanti ada tambahannya. Ibnu jala ya. Ada ibnul harbi. Oke, yang ketiga, sato alal mali ibnul laili. Sato, mana sato? Sato ala, mana? Mencuri. Ya. Ngambil. Sato alal mali, mencuri harta. Siapa? Nah, baru failnya ini diakhirkan. Ibnul laili. Pencuri itu mencuri atau mengambil harta. Bisa begini, sato ibnul laili alal mali. Maknanya al-lisu. Mana al-lisu? Pencuri. Pencuri itu bahasa Arabnya bisa sarik, bisa lis. Apa bedanya? Jadi kalau sarik itu mengambil secara diam-diam, itu sarik. Tapi kalau lis itu mengambil terang-terangan dengan membegal. Pembegal itu lisu itu. Kalau kita terang-terangan dibegal, itu berarti yang membegal itu namanya lisu. Tapi kalau barang kita dicuri secara diam-diam, itu namanya sarik. Serupa tapi tidak sama. Nah, itu dalam bahasa Arab itu banyak kata-kata begitu ya. Apa namanya? At-taraduf, sinonim. Ya, dalam bahasa Indonesia ada pencuri, ada maling. Ya, sama itu. Apakah ada perbedaan antara maling dengan pencuri dalam bahasa Indonesia? Ada nggak? Hah? Begal beda lagi, pembegal. Nah, dalam bahasa Arab ada ya, setiap kata itu punya makna khusus. Misalnya ya ini bedanya antara lisun dengan musafi sarik, bedanya ibnun dengan walad, bedanya abun dengan wali, bedanya sanah dengan am, ada bedanya. Sanah tahun, am tahun, itu ada bedanya. Nah, jadi makna
ibnun ketika dia berkolokasi itu bergandengan ya, berdampingan, bersanding dengan kata lail artinya maling. Jadi bukan ibnul lail itu bukan anak malam, bukan anak malam. Tapi kalau kata bintun berkolokasi dengan kata lail, bintul lail atau abanatul lail, itu maknanya bukan maling perempuan. Apa maknanya? Bintul lail, kupu-kupu malam. Iya itu. Jadi kalau ibnul lail anak malam artinya lisun, pencuri. Tapi kalau bintul lail bukan pencuri perempuan, tapi maknanya yaitu wanita, apa namanya, apa bahasa halusnya, eufemismnya apa? Hah? Kupu-kupu malam. Wa yuqalu fil hayawan. Nah ini ketika ibnun itu bergandengan dengan kata-kata hewan ya, ada di sini ibnu awai, ibnu awai, naun minal fasilah al kalbiyah. Ibnu awai itu apa? Anak singa ya. Atau anak serigala. Anak serigala. Kemudian ada lagi ibnul labun. Ibnul labun. Anak onta. Nah ini tambahannya. Memang tidak terdapat dalam kitab ini ya, tapi ini tambahannya. Bisa ditulis ya. Jadi ada istilahnya ibnul jala ya, ibnu jala jim lam ibnu jala. Saya kasih contoh. Raisud dairah ibnu jala. Raisud dairah ibnu jala fil mujtama. Raisud dairah ibnu jala fil mujtama. Raisud dairah kepala daerah, ibnu jala fi mujtama. Apa kira? Nah, ibnu jala itu maknanya orang yang terkenal dan mulia, orang yang baik dan terkenal. Ibnu jala itu. Ibnu jala, orang yang baik dan terkenal. Kemudian ada ibnul harbi. Ibnu anak al-harbi apa? Perang. Anak perang ya. Apa kira-kira? Prajurit. Orang yang suka berperang berarti orang yang suja, orang yang berani. Jadi ibnul harbi itu pemberani. Nah, ketika teman-teman menemukan istilah ibnul harbi, maka tidak diterjemahkan anak perang, tapi diterjemahkan dengan apa? Pemberani, suja.
Syuja. Ini istilahnya Ibnu Dod. Ibnu Dod atau Abna'ud Dod. Dod Ibnu Abdod atau Abna'ud Dod. Apa Dod? Anaknya Dod, huruf Dod. Apa? Kalau teman-teman menemukan istilah Dod, misalnya dia berkolokasi dengan kata lugotud Dod atau Abna'ud Dod, itu sering muncul tuh. Apa Dod di situ? Lugotud Dod. Apa bahasa Dod itu apa? Siapa? Apa itu? Bahasa Arab. Jadi kalau ada istilah Abna'ud Dod, itu tidak dimaknai dengan anak-anak Dod, tetapi orang Arab. Nah, bahasa Arab itu bahasa yang punya banyak penyebutan. Al-Lughah Al-Arabiyah itu bahasa yang punya banyak penyebutan, punya banyak penamaan. Selain disebut dengan bahasa Arab itu juga disebut dengan Lughatul Quran. Nah, kalau ada istilah Lughatul Quran itu pasti yang dimaksud adalah bahasa Arab. Kemudian Lughatul Turas, Quran itu bahasa Arab juga. Lughatul Ijaz, bahasa Arab juga. Nah, Lughatul Dod, bahasa Arab juga. Kenapa bahasa Arab disebut dengan Lughatul Dod? Kenapa? Kenapa bahasa Arab disebut dengan Lughatul Dod dan orang-orang Arab disebut dengan Abna'ud Dod atau Ibnu Dod? Nah, betul ya. Karena ada satu huruf dalam bahasa Arab yang itu tidak ada padanannya dalam bahasa yang lain. Misalnya kalau huruf alif itu ada padanannya, huruf A. Huruf B, ba, huruf B. Gitu ya. Nah, itu ada padanannya. Di Arab itu tidak ada huruf C. Tidak ada huruf C. Apa C itu itunya? Sering dipadankan dengan jim ya. Tapi kalau penyebut untuk lafalan, huruf C itu sering diganti dengan huruf shin. Nah, maka Cibiru jadi Cibiru, Ciamis jadi Ciamis, Cianjur. Itu biasanya begitu. C itu sering diganti dengan shin. Kalau dalam bahasa Arab kita ya yang ditulis oleh orang Indonesia sering C itu jim ada titik 3 ya? Iya. Ya gitu ya. Jim ada titik 3. Tapi kan itu tidak dikenal oleh orang Arab. Itu ya. Kemudian ini padanan kata ya, padanan huruf ya. Di bahasa Arab tidak ada huruf O. Tidak ada huruf O. Di bahasa Arab tidak ada huruf P. P nggak ada. P. Sehingga orang Arab itu kalau menyebut huruf P diganti dengan huruf ba. WhatsApp jadi WhatsApp. Ya nggak bisa nyebut huruf P itu, nggak bisa. Profesor, profesor. Padalarang, badalarang. Padang, badang. Itu betul itu. Saya pernah punya pengalaman mengajar bahasa Indonesia ke orang-orang Arab. Yang pertama kali kami ajarkan itu adalah mengajarkan huruf. Nah, memang mereka itu ketika suruh menyebut huruf P susah. P, ba aja, P, ba, P, ba. Kebalikan orang Sunda. Nah, kalau orang Sunda sulit menyebut huruf F, Fanta, Fanta. Gitu ya. Nah, dalam huruf Arab itu ada satu huruf yang itu
sulit dicari padanannya dalam bahasa yang lain, yaitu huruf dod. Maka kata Ibnu Faris, siapa Ibnu Faris itu? Ahli bahasa ya, linguis, mengatakan bahwa huruf dod itu satu-satunya huruf dalam bahasa Arab yang tidak punya padanan dalam bahasa-bahasa lain, sehingga bahasa Arab disebut dengan lugatud dod. Lugatud dod berarti kalau orangnya abna udod. Ya, jadi ketika teman-teman menemukan istilah lugatud dod dalam teks itu tidak diterjemahkan atau tidak dimaknai dengan apa? Bahasa dod, tapi bahasa Arab. Begitupun abna udod, ibnu dod, berarti orang Arab. Nah, ada kan ar-rasulu afsahu man natoko bidon. Rasul itu orang yang paling fasih bicara bahasa Arab. So, huruf dod itu apa padanan dalam bahasa yang lain? Gimana tulisannya dalam transliterasi Indonesia? DH ya? D atau DL? DLH. DH ya? Nah, itu agak sulit mencari padanannya dalam bahasa yang lain ya. Ibnu Dod. Ada lagi Ibnu Sa'atih. Ibnu Sa'atih. Sa'at itu apa? Jam. Ibnu Sa'at berarti jam. Disiplin. Gimana maksudnya? Nah, yang begini-begini ini ya, ini idiom ya. Ini sulit kalau diterjemahkan secara literal. Sulit. Ibnu Sa'atih, anak waktu. Nah, maka Ibnu Sa'atih itu sering dimaknai dengan maknanya itu tiba-tiba. Tiba-tiba atau sementara bisa ya. Ada lagi Ibnu Adam, anak Adam. Siapa? Nah, itu manusia, Ibnu Adam. Sama Abu juga ya. Abu sudah dibahas ya, sudah kemarin ya. Ab juga itu punya pasangan. Ketika kata ab misalkan berkolokasi dengan kata Turab, Abu Turab. Siapa itu? Abu Turab, Ali bin Abi Thalib. Abu Bashar, Adam. Nah, saya kira cukup untuk makna ibn ya. Sebetulnya masih banyak gitu, tapi itu yang paling populer ya. Pertama apa tadi? Ibnu saja anak maknanya ya, anak laki-laki. Pertama Ibnu Sabil, apa? Mustafir. Kedua Ibnu Lail, apa? Curi. Sun. Ketiga Ibnu Awai, anak serigala. Terus Ibnu Labun ya, anak. Terus apa lagi? Ibnu Jala, orang yang baik dan terkenal. Harus baik itu. Maknanya harus baik dan terkenal. Ada orang yang tidak baik tapi terkenal. Ada orang yang terkenal tapi tidak baik. Nah, Jala itu baik dan terkenal. Terus apa lagi? Ibnul Harbi, pemberani. Apa lagi? Ibnu Dod, orang Arab. Terus Ibnu Sa'atih, anak waktu, berarti tiba-tiba maknanya. Terus Ibnu Adam, Idza inqata'a, Ibnu Adam ya? Idza mata ya, maaf. Idza mata Ibnu Adam inqata'a. Nah, itu kan pakainya Ibnu Adam, padahal maksudnya adalah manusia. Terus apa lagi tadi? Sudah ya. Kemudian kata yang ketiga, ada waktu ya. Kata abar rojulu mamana rofado wamtana. Apa rofado?
menolak. Mananya menolak? Abal akla, menolak makan. Abas menolak pergian. Dalam Al-Quran ada illa iblisa aba wastakbar. Apa saya sebelumnya apa ini? Illa iblisa aba wastakbar. Gimana? Sebelumnya apa? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusab. Mana ila? Jauh-jauh. Wa idh qulna lil malaikati inni. Oh, gimana coba? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Nah, wa idh qala, dan berkata siapa? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ini diminta untuk bersujud kepada Adam. Terus fasajadu, mereka bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Nah, iblis itu aba, menolak, wastakbar, dan sombong. Masdarnya apa ini? Ibaan, ya. Aba ya'ba ibaan. Aba alaina fahmul mas'alati. Istaqso. Apa itu? Yang pertama makna aba itu rafadho wamtana'a, menolak. Yang kedua apa? Aba alaina fahmul mas'alah. Apa? Sulit bagi kita memahami masalah. Nah, jadi makna yang kedua, aba itu maknanya sulit. Yang ketiga, abal karimu az-zulla, maknanya taraffa'a anhu. Apa? Menjauhi, ya. Menjauhi. Abal karimu az-zulla, orang yang mulia itu menjauhi kehinaan. Abas saghair, menjauhi. Saghair itu apa? Kecil-kecil apa saghair? Dosa-dosa kecil. Kalau kabair, dosa-dosa besar. Ya, kira-kira cukup, ya. Ada 3 kata yang kita pelajari. Pertama ablago, kedua ibnun, ketiga aba. Nah, sekarang silahkan teman-teman buat contoh bebas dari kata ibnun atau kata aba. Boleh, ya. Ini semuanya. Yang sudah tadi tidak usah lagi, ya. Ini sisa bagi yang belum. Kita kasih waktu 2 menit, silakan. Kasih waktu 2 menit. Ya, teman-teman silakan buat contoh. Boleh dari kata ibnun dan turunannya, ya. Berarti ibnu Sa'ad, ibnu Don, ibnu Lail, boleh. Atau pakai kata ibnunnya saja, bisa. Atau pakai kata aba, menolak. Silakan. Ya, sudah 2 menit, ya. Ya, dari sini. Oke, ya. Nanti ke Putri. Dari Ilham dulu. Hah? Coba aja, ya, walaupun 2 kata boleh. Asalkan mufid, ya. Asalkan mufid, jumlah mufidah. Ya, dari sini, ya, Reza, ya, coba. Ibnun, akun, ya, akun. Kau.
Asep. Ra'aitu Ibn Labun fi Hadiqatil Hayawan. Oke. Sekarang Ibnul Labun jadi apa kedudukannya itu? Maf'ul bih. Good. Nah, gitu ya. Sok, silakan. Peran. Aba, sok. Aba. Sabik itu apa? Mantan. Biasanya memang untuk menunjukkan kata mantan itu memang lebih sering menggunakan kata sabik, tapi harus ada sebelumnya. Misalnya Al-Habib As-Sabik. Kasih yang berlalu, yang terlalu. Seperti mantan presiden itu diterjemahkan dengan Ar-Rois As-Sabik, mantan presiden, tidak Ar-Rois Al-Madi ya. Rois Jumhuriyah As-Sabik, mantan presiden. Nah, kalau sabik saja tanpa ada kata sebelumnya, nah itu maknanya bisa umum ya. Jadi yang berlalu. Bisa juga makna sabik itu yang akan datang ya, atau yang telah berlalu. Fi usbu'is sabik, yang telah berlalu. Ya, jadi Al-Habibah As-Sabiqah. Oke, ulangi. Aba Habibatus Sabiq al-Udah. Udah itu apa? Balikan. Udah ya. Jadi mantan menolak. Boleh. Ya. Sebetulnya bisa juga gini misalnya ya. Saya ingin mengajak mantan balikan, namun dia menolak. Nah, gimana tuh? Ad'u al-Habib As-Sabiq, misalnya ilal audah, abad. Dia menolak gitu. Tapi nggak apa-apa gitu juga ya. Karena biasanya di sini kata aba yang maknanya menolak itu biasanya tidak menggunakan maf'ul ya. Tapi nggak apa-apa, sudah bagus ya. Jadi mantan itu bahasa Arabnya yang dulu deh ya, nggak hanya mantan pacar, mantan kekasih, mantan presiden, mantan ketua, itu pakainya istilahnya sabik, Ar-Rois As-Sabik, tidak Ar-Rois Al-Madi. Oke, lanjut. Coba sok. Akun. Ibn Syaiton. Anak setan. Yang telah disebutkan aja apa Ibnun? Ya, anak-anak. Yang tadi aja Ibnu Awai, Ibnu Harbi, Ibnu Sa'ah, Ibnu Jala, Ibnu Lail, Ibnu Sabil, Ibnu Sabil. Yang mudah aja, ana Ibnu Sabil. Itu sudah jumlah mufidah. Saya seorang pengembara, musafir. Ulangi ya. Anak Ibnu Sabil. Ya, yang lain. Reza coba. Udah nggak cukup waktunya. So, Zaki. Boleh Aba atau Ibnu ya? Udah sebentar lagi. Yusuf. Aba al. Nah, harus ada failnya. Misalkan Aba Aba al Muslimu al Umroh. Kan udah kan? Yang lain silakan. Zaki. Aba al-Marisu al-Jabah al-Muhtiah. Oke, Aba al-Mudarrisu al-Ijabah al-Muhtiah. Menolak itu ada yang lebih populer ya, apa? Rofal atau roda. Nah, roda itu mananya banyak ya teman-teman ya, roda itu. Roda itu kalau roda ila artinya memberikan amanah, memberi itu roda ila, mempercayakan.
Kalau rodda ala merespon, menjawab. Kalau roda tidak pakai ila dan tidak pakai ala artinya menolak. Nah, nanti kita pelajari di sini ada itu ya. Ya, karena waktu sudah menunjukkan jam 5:52 ya. Pertanda waktu sudah selesai. Jadi kita akhiri saja untuk pertemuan di subuh hari ini. Itu saja untuk pertanyaan-pertanyaan nanti bisa di lain kesempatan ya. Syukron ala husni ihtimabikum wal afu minkum ila liqa fi mu'idin qarib insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.